Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Devotion kita kali ini saya beri judul Kaya dan Miskin di Hadapan Allah. Nats hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudara, Yakobus menuliskan surat penggembalaan ini sebagai pedoman bagi jemaat-jemaat agar mereka bertahan dalam penganiayaan oleh karena Kristus. Namun di sisi lain rupanya ada dalam kehidupan berjemaat ada pula sikap-sikap yang tak patut yang dikecam dan ditegur Yakobus dalam suratnya ini. Salah satu di antaranya adalah mengenai pembedaan perlakuan terhadap jemaat kaya dan miskin. Menurut Yakobus, sikap seperti ini tergolong perbuatan dosa dan pelanggaran. Menurut Yakobus juga orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia justru dipilih Allah untuk menjadi kaya dalam iman dan bahkan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan Allah. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan pendengarnya, baik yang kaya ataupun miskin, seharusnya tetap memandang pada keberhargaan Kristus yang telah menyelamatkan manusia dari dosa dan oleh karenanya manusia beroleh perkenanan sebagai penerima warisan iman dan hidup yang kekal. Tidak boleh kita memandang satu sama yang lain dengan membeda-bedakan karena semua manusia, mau kaya, mau miskin, semua binasa jika tanpa Kristus menjadi juru selamatnya. Nah, saudara, bicara soal kaya, kekayaan, harta, dan sebagainya, dalam pandangan Alkitab, hal-hal tersebut seringkali menghambat masuk dalam kerajaan sorga. Ada tendensi dari tipu daya kekayaan yang menghimpit berita Injil disampaikan kepada orang lain atau dalam proses pemuritan. Kekayaan cenderung memberi rasa aman palsu, melihat diri sendiri mampu sehingga dengan angkuh merasa hidup sudah aman. Dan seringkali orang kaya hidup seakan-akan tidak memerlukan Allah dan meninggalkan iman yang menyelamatkan. Sementara dalam Alkitab, orang miskin digambarkan dengan orang yang hidup rendah dan menderita serta bergantung hanya kepada pertolongan Allah. Setiap hari dilalui dalam pengharapan bahwa Allah akan menolong mereka. Anda bisa bandingkan dengan kisah Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16 ayat 25. Akhirnya, Tuhan menghendaki supaya kita semua terus belajar mengembangkan kehidupan miskin di hadapan Allah, yakni kebergantungan yang sepenuhnya pada pertolongan dan penyertaan Allah yang menyelamatkan. Bukti kasih kita kepada Allah terlihat dari seberapa dalam kita mengandalkan Allah atas seluruh kehidupan kita. Maka pola kehidupan ini akan membawa kita pada kehidupan kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ingat saudara, kebergantungan pada Allah adalah esensi hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar hari ini untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami tidak menganggap segala yang kami miliki sebagai sesuatu yang menjadikan kami percaya diri menjalani kehidupan dan melihat kurangnya kepentingan Kristus dalam diri kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami hidup seperti ini. Tolong kami supaya kami terus bersandar pada Tuhan dan bergantung sepenuhnya dalam segala penyertaan dan pertolongan Tuhan. Doa dan harapan kami demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.